Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ini ada informasi menarik, update terkait dengan guru yang menerima pencairan tunjangan guru, ya, yang sampai detik ini itu menurut beberapa teman guru itu masih belum mendapatkan titik terang karena ya masih banyak ya guru-guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi gurunya, bahkan mulai yang tahun 2023 atau bahkan yang sudah lulus PPG di tahun 2023 hingga sekarang itu belum pernah menerima tunjangan profesi guru. Nah, saya juga tidak mengerti dengan hal tersebut ya, kenapa kok sampai demikian dia tidak menerima tunjangan profesi guru. Nah, jadi sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa dijadikan sebagai pegangan untuk guru mengajar, untuk pegangan siswa yang bisa di-share ke siswanya, ataupun modul-modul PPG, ataupun PPT dan lain-lain sebagainya, bisa Bapak Ibu download di link yang ada di deskripsi dari video ini. Jadi, informasi yang akan saya berikan ini terkait dengan guru yang menerima pencairan tunjangan guru. Bapak Ibu perlu ketahui ya, ini tolong Bapak Ibu harus melihat atau mendengarkan informasi dalam video saya ini sampai full ya, biar nanti tidak salah kaprah. Jadi jangan kemudian komentarnya itu kadang lucu-lucu gitu Bapak Ibu. Jadi itu menandakan kalau Bapak Ibu tidak menyampaikan atau tidak melihat video ini sampai full. Nah, yang perlu dulu saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa sampai detik ini tim pusat itu masih melakukan pencairan tunjangan profesi guru. Nah, mungkin pada saat pencairan itu belum waktunya Bapak Ibu dicairkan gitu. Jadi Bapak Ibu harus menunggu. Nah, tetapi dengan catatan bahwa Bapak Ibu itu tidak termasuk di dalam daerah yang residu NPSN tipe 1. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, tidak ada kendala teknis, seperti misalnya masih kode 13 lah dan sebagainya. Nah, kebetulan Bapak Ibu, saya mau menginformasikan, ini juga berdasarkan dari komentar, salah satu komentar di YouTube saya, bahwa kalau Bapak Ibu mengalami kendala kode-kodean, itu ya, saya sebutnya kode-kodean, misalnya 13 nggak berubah-berubah, atau 08 nggak berubah-berubah gitu, maka coba di-refresh katanya. Nah, setelah di-refresh, besoknya dia berubah, gitu. Itu yang salah satu komentar di YouTube saya. Jadi Bapak Ibu itu sering juga harus membaca komentar-komentar ya. Bapak Ibu juga bebas berkomentar di situ ya. Artinya saling menyambung komentar gitu. Nah, yang saya ulangi lagi bahwa yang perlu Bapak Ibu perhatikan, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hingga detik ini tim pusat itu masih tetap melakukan pencairan tunjangan profesi guru. Karena yang mau akan dicairkan itu bukan cuma 1-2 guru Bapak Ibu. Jutaan guru gitu dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, sedangkan tenaga di pusat itu terbatas. Jadi mereka perlu waktu gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memahami hal tersebut. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Biar Bapak Ibu itu termasuk kategori guru yang menerima pencairan tunjangan guru. Dalam catatan bahwa Bapak Ibu itu sebelumnya sudah menerima ya tunjangan profesi guru, tetapi mungkin yang sekarang ini tersendat. Nah, yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah pertama cek data guru secara mandiri. Nah, kenapa cek data guru secara mandiri? Jadi biar tidak terjadi kesalahan. Jadi Bapak Ibu harus mendampingi tim operator sekolah, kemudian ke dinas, itu sebaiknya dilakukan ada Bapak Ibu guru lah di situ ya pendampingannya gitu. Jadi guru diminta untuk mengecek data Bapak Ibu guru sendiri secara mandiri melalui info GTK. Nah, kenapa demikian? Hal ini tuh penting untuk memastikan bahwa data yang tercatat, terutama data rekening bank, sudah benar. Nah, kesalahan pada nomor rekening itu dapat menyebabkan masalah pada saat pencairan tunjangan. Nah, ini juga ada beberapa yang mungkin ya salah menginputkan nomor rekening atau memberikan nomor rekening, saya tidak tahu. Nah, pada beberapa kasus itu di mana nama pemilik rekening itu maupun pemilik nama banknya itu sudah benar. Namun ada nomor rekening yang tercatat itu berbeda. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di salah satu komentar dari YouTube saya itu. Nah, kalau Bapak Ibu salah memasukkan nomor rekening, maka hal ini tidak bisa dicegah. Artinya ya kemungkinan
pencairan tunjangan profesi guru itu akan tertunda ya. Nah, jika guru perlu bantuan untuk memverifikasi data, itu disarankan untuk melakukan secara bersamaan dengan operator sekolah ya, agar proses verifikasinya itu lebih akurat. Nah, kemudian pentingnya keakuratan data. Nah, akurasi data ya, misalnya kalau terjadi kesalahan pada data rekening, itu dapat menyebabkan kesulitan dalam mentransfer. Nah, hal ini itu sangat penting untuk memperhatikan agar pencairan tunjangan itu dapat berjalan lancar tanpa gangguan. Nah, selanjutnya itu adalah informasi dari Kementerian Keuangan. Ini tambahan penghasilan guru tahun 2025 ya. Sebenarnya ini sudah diinformasikan beberapa minggu sebelum, bahkan masih bulan puasa kalau nggak salah. Nah, kemudian saya update kembali bahwa anggaran pendidikan itu diambilkan dari anggaran APBN ya di tahun 2025, di mana anggaran pendidikan untuk tahun 2025 itu sudah direncanakan dengan skema dengan total anggaran pendidikan yang tercatat mencapai 76,4 triliun pada Februari 2025, yang merupakan dari 10,6% dari total anggaran APBN. Nah, anggaran ini mencangkup berbagai program penting untuk mendukung sektor pendidikan Indonesia. Nah, kemudian itu ada tunjangan profesi guru ya. Jadi tunjangan profesi guru itu yang pertama itu yang Bapak Ibu harus pahami bahwa perubahan skema penyaluran TPG ya. Jadi kalau sebelumnya TPG itu disalurkan melalui dana alokasi khusus daerah ya, non fisik, yang kemudian diteruskan ke APBD ya. Nah, setelah itu dana tersebut disalurkan ke rekening guru melalui Pemda. Kemudian di tahun 2025 itu skema penyaluran TPG akan dirubah, di mana dana itu akan langsung disalurkan dari APBN ke rekening masing-masing Bapak Ibu. Jadi tidak melalui daerah lagi, tanpa melalui perantara Pemda ya. Nah, perubahan ini itu diharapkan dapat mempercepat proses pencairan tunjangan dan memastikan pembayaran lebih tepat waktu dan akurat. Nah, harapannya adalah pada nanti triwulan-triwulan berikutnya itu sudah tidak ada lagi kendala-kendala. Nah, makanya itu biasanya kalau yang perubahan skema itu pasti akan terjadi kendala di awal-awalnya. Karena masih menerka-nerka kira-kira kalau seperti ini sistemnya baik apa enggak gitu ya. Nah, kemudian Pagu TPG ini di tahun 2025, di mana itu mencapai 66,9 triliun dan target penerimanya adalah sekitar 1,5 juta guru Bapak Ibu di 54 daerah di Indonesia. Jadi yang akan menerima TPG itu 1,5 juta guru ya. Nah, pembayaran tahap pertama itu dimulai pada Maret 2025. Bapak Ibu bisa lihat juga di salah satu komentar YouTube saya itu mereka bahkan sudah menerimanya sejak tanggal 15 Maret gitu. Nah, untuk 103.197 guru di 204 daerah secara bertahap Bapak Ibu. Nah, kemudian ada program bantuan operasional sekolah atau BOS ya, dan tunjangan profesi, di mana sebagian besar anggaran pendidikan ini juga dialokasikan untuk program BOS pada bulan Maret 2025 yang telah disalurkan sebanyak 25,89 triliun yang mencangkup sekitar 48,4% dari total anggaran BOS termasuk untuk sekolah-sekolah bantuan di seluruh Indonesia untuk kegiatan operasional yang mendukung pendidikan. Nah, selanjutnya itu adalah pembayaran tunjangan dan pembaruan sistem pembayaran ya. Nah, salah satunya adalah pembayaran yang diprioritaskan langsung ke rekening Bapak Ibu sehingga bisa lebih cepat ya. Jadi bisa mengurangi penundaan yang sebelumnya terjadi ketika dana itu harus melewati beberapa perantara, termasuk salah satunya adalah APBD dan Pemda. Nah, kemudian ada pembayaran langsung dari APBN, itu akan membuat aliran dana itu lebih cepat, tepat waktu, dan mudah dipantau. Nah, berikutnya itu adalah fokus anggaran pada pembangunan dan revitalisasi sekolah. Nah, sebagian dari anggaran pendidikan ini juga difokuskan untuk merenovasi dan revitalisasi sekolah Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya dipakai untuk membayar TPG Bapak Ibu saja gitu ya. Nah, program ini bertujuan untuk membangun sekolah-sekolah yang lebih baik dan memastikan fasilitas pendidikan yang layak bagi siswa di seluruh daerah. Nah, program ini termasuk penguatan terhadap sekolah-sekolah unggulan dan pendirian sekolah-sekolah baru yang difokuskan pada kualitas pendidikan yang lebih baik, serta mendukung digitalisasi pembelajaran di berbagai daerah. Nah, berikutnya itu adalah program
Kartu Indonesia Pintar ya, dan beasiswa. Nah, ini juga merupakan salah satu program kementerian di mana pemerintah itu tetap menjalankan program-program pendidikan penting lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar untuk 9,1 juta siswa, kemudian beasiswa LPDP untuk pendidikan tinggi, dan berbagai tunjangan untuk guru yang sudah bersertifikasi. Nah, semua program ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui akses pendidikan yang lebih luas dan lebih merata. Dan selanjutnya itu adalah efisiensi anggaran pendidikan. Nah, meskipun ya terjadi efisiensi anggaran di beberapa sektor, anggaran pendidikan itu tetap diprioritaskan ya. Jadi tetap diprioritaskan untuk mendukung berbagai program unggulan ya pemerintah, memastikan bahwa pendidikan itu tetap terjadi fokus utama dalam anggaran APBN 2025 dengan alokasi 20% dari total anggaran negara. Nah, dengan perubahan ini itu diharapkan bahwa proses pencapaian tunjangan profesi guru dapat lebih efisien, tepat waktu, dan meminimalkan kendala yang sering terjadi di masa lalu. Nah, perubahan sistem ini itu juga akan memastikan bahwa guru menerima hak mereka dengan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.